Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Widarti dari SD Muhammadiyah Blitar. Dalam aksi nyata ini saya mengambil topik pertama, Merdeka Belajar, yaitu tentang penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar, kita mempelajari 5 modul, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik dan memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagian yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu memahami karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selanjutnya, apa peran saya sebagai guru? Dengan murid-murid kita yang sekarang adalah generasi digital natif, maka kita sebagai guru perlu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Selanjutnya, ingin menjadi guru seperti apa saya? Kita tentunya sudah mengerti tentang konsep Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangunkerso Tutwuri Handayani. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 bagian yang kita pelajari, yaitu mendidik menyeluruh, mendidik selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Ada sistem among yang kita pelajari, yaitu Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangunkerso Tutwuri Handayani. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya sendiri. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Setiap peserta didik terlahir dengan kodratnya masing-masing, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman.
Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan dengan keadaan atau eranya. Cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikon, yaitu kontinu, konvergen, konsentris, menurut Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Poin yang pertama yaitu budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atas kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Poin yang kedua, teori konvergensi. Teori konvergensi didasarkan oleh dua teori utama. Yang pertama, teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa yaitu kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik, yang dapat diisi dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Sedangkan teori negatif yaitu kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar, dengan membagi budi pekerti watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egoisme, rasa berani, dan segala perasaan dan jiwa manusia merupakan bagian biologis yang tidak dapat berubah. Kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan merupakan bagian intelligible yang dapat berubah. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid, atau kita kenal dengan trisentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang terakhir, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya mengharap umpan balik dari Bapak Ibu setelah memahami pemaparan materi Merdeka Belajar dengan mengisi link di kolom deskripsi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.